Rebong, kamu gimana sih? Nilai ulangan kamu semuanya 0. 0. Ya maaf Bu. Bu. Emangnya kok kepala sekolah? Ini mamamu. Maaf Mak. Kenapa bisa begini? Kamu ini nakal banget ya? Hah? Kok bisa begini nilai ulangannya? Jelaskan kenapa? Main mulu kamu ya? Kenapa gini? Coba kamu lihat. Iya, baru dapat pacar ya gitu jadinya. Dasar anak 17 tahun udah pacaran aja kamu. Sekolah yang bener. Sekolah yang bener kamu. Jangan ganggu mama. Siapa kamu? Cece sadar. Apa? Hei sadar. Oke sadar. Wah ini kerasukan. Wah ini kayak kerasukan. Bener kan? Aku akan pindah biar gak kerasukan. Coba dibawa Aduh dulu. ya ampun. Slayer mama. kamu Cece apa yang kamu tinggalin ya. lakukan sama bintang tamu Ini, kita? tau nggak anakku? Nilainya 0 semua nih. Telur tuh, 0 bulat. Coba lihat tuh. Ya kan? Ini mah Cece yang nggak bisa baca, orang tulisannya A+ semua. Yaudah mama isi dulu deh. Ya kan udah selesai ya. Hai everybody. Kembali lagi dalam acara I will spill the tea. Hari ini kita kedatangan seorang aktor muda Ya. yang tengah bersinar. Betul. Dan di tengah kesibukan ini nyempet-nyempetin datang ke studio I Will loh. Wow. Rainbow. Please welcome Rainbow. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Malah kita yang seneng kamu datang. Iya ampun, aku juga senang diundang ke sini. Iya Jang, ya kan ya ampun, imut banget sih. Rainbow apa kabar sih? Baik, Baik alhamdulillah. ya? Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi syuting, lagi proses syuting Sidul The Series season 2. Wow. Bukannya sih dulu film? Dulu film ada trilogi kan, ada movie 1, 2 sama yang ketiga. Sekarang dibikin series. Oh. Gitu buat melanjutkan ceritanya lagi. Jadi di series ini ceritanya lebih fokus ke generasi Z-nya gitu. Berarti ceritanya tuh si dulu waktu masih ABG gitu ya? Bukan menceritakan Sidul yang waktu remaja sih, bukan, karena aku sebagai anaknya Dul dan Sarah. Oh. Gitu. Anaknya Anaknya Dul Sarah. Junior. Dul Junior. Nah, tapi namanya Dul juga, tapi DUL. Oh, oke. Nah, jadi sekarang ceritanya plottingannya lebih ke cerita remaja lagi dilanjutin lagi gitu. Jadi Sidul ceritanya cerita Betawi tapi lebih remaja, lebih gampang diterima di kalangan sekarang gitu. Oke. Iya, iya. Tapi emang pas sih, soalnya kan kemarin dia terakhir kamu main series kan, yang udah Yes. keluar trailernya ya. Udah keluar. Aku lihat tuh di Instagramnya Livi juga. Itu sama kamu kan? Sama aku. Itu udah mau tayang. Udah tayang. Sudah tayang. Udah tayang. 25 Mei kemarin sudah tayang. Berarti emang pas banget nih ceritanya Rainbow sekarang lagi aktifnya di series ya? Udah nggak sinetron lagi? Lagi istirahat di sinetron. Sekarang lagi mau coba hal-hal yang baru aja sih. Di series, di film gitu. Film udah? Film udah, Lebaran kemarin udah ada yang tayang, Buya Hamka sama Jin dan Jun. Oh ya Jin and Jun tuh, Yes. ya kan? Itu dia. Tapi Buya Hamka aku liat trailer keren banget loh. Terima kasih, tapi itu akan trilogi juga. Jadi yang aku tuh akan muncul di yang terakhir. Kamu baru berumur 17 tahun ya? Baru 17. Gila, tahun lo ini kan. 18. Tahun ini 18. Masih muda Tuh, Kak banget Wilona, ya. Masih muda banget kan? Tapi pencapaian terbesar seorang Rainbow di usia 17 tahun nih apa? Walaupun kamu masih terbilang muda, tapi kan kamu udah Betul. mulai karir dari kecil kan? Waduh, apa ya kalau ditanya kayak gitu? Senengin ayah bunda sama kakak-kakak aja sih. Yang penting mereka seneng aja gitu. Maksudnya Pengorbanan mereka sudah besar banget sudah buat besar kamu. dan happy lah dan bisa berbangga diri dengan apa yang sudah aku capai gitu aja sih. Asik. Sejauh ini itu aja. Ini namanya anak berbakti, Cek. Pencapaian Betul. terbesar bagi dia adalah saat melihat keluarganya tersenyum bahagia. Betul, apalagi kan Rebong di umurnya masih muda, karirnya juga sangat meletup Masya Allah, banget, terima gitu kan. kasih. Dan ya ini, coba sebentar, aku tanya dulu, kamu asalnya dari mana nih? Dari Bengkulu Curug. Dari Bengkulu. Nah, by the way nih ya, sedikit cerita ini ya. Aku sama Raibong tuh satu kampung. Satu kampung kita. Nah, jadi tuh sedikit cerita, Raibong ini dulu tuh masih kecil banget. Tapi dia udah sering main film ya dulu ya? Ya modeling dulu. Modeling kecil, dulu ya. terus iklan, sinetron gitu. Imut banget tahu dia dulu Kak. Jadi pas waktu ulang tahun Curug tuh dia diundang. Oke. Diundang
Itu berapa tahun yang lalu ya Rebong ya? Udah lama Udah kayak lama. 2013 kayaknya itu. Terus dia 10 tahun ngedance. lalu. Jadi si Rebong ini jago ngedance pemirsa. Dulu, ya kan? dulu. Jago ngedance, jadi udah lincah banget. Masih sekecil ini pas tiba-tiba pas aku ketemu tadi, gila Rebong udah gede banget gitu. Iya kan? Lucu loh kan, Cece bilang dulu dia aktif, ngedance segala macam. Kok sekarang jadi pendiam, kalem. Ini aslinya Rebong emang kayak gini atau ini cuma gara-gara depan kita nih? Ya, sebenarnya aku lawak juga orangnya. Oh, Kamu kalau di lokasi syuting tipikal yang iseng jahil atau yang duduk istirahat? Enggak, aku kalau di lokasi itu nggak bisa diem pokoknya. Oh, iya? lincah. Nggak Maka bisa dari diem itu yang aku bilang sebenarnya. tadi, dia jago ngedance lincah. Dulu dia sampai koprol-koprol tahu. Jangan-jangan karena itu kali, fans-fans kamu kayaknya pada menjodoh-jodohkan kamu dengan Ziva gara-gara kamu syuting series Oh ya series A+. A+ ya? Iya. Mungkin kamu Atlas. sering jahilin dia ya di lokasi? Mungkin ya. Oh iya. Apakah ini cinlok? Aduh. Tapi emangnya menurut kamu, di mata kamu seorang Ziva Magnolia itu seperti apa sih? Ziva, Ini harus jujur ya. jujur aku orangnya jujur banget. Ayo gimana? Ziva orangnya sangat amat seru. Dia kocak banget, orangnya kocak banget. Terus ada aja, maksudnya kelakuannya tuh kayak anak kecil gitu, kayak Kayak seumuran gitu kayak rasanya. seumuran. Jadi kayak karena ekspektasiku pertama kali, karena aku sebelumnya belum kenal dia di waktu di series A+ itu kan. Jadi kayak aku udah tahu dia, maksudnya anak idol, terus musisi gitu, penyanyi, kayak apa ya, di mataku kayak oh dia seorang musisi penyanyi nih gitu. Terus kayaknya nggak akan seseru itu, maksudnya ya biasa aja mungkin. Terus akhirnya kenal, ternyata random banget orangnya, apa aja diomongin, terus kelakuannya kayak anak kecil. Kayak akhirnya pas udah akrab, udah beberapa hari syuting tuh sempet kayak bilang kayak Ziv, kayaknya lo nggak menggambarkan umur 22 tahun lo deh gitu. Dia bener-bener kayak anak kecil banget kelakuannya gitu. Lucu banget gitu. Tapi ya ngelihat kamu berarti kan walaupun kamu masih muda, tapi jam terbang kamu udah banyak nih. Dari modeling, mungkin juga iklan, Betul. sinetron, FTV, film, udah semuanya. Nah, sekarang series juga. Dari semua pengalaman ini pasti nggak semuanya happy dong. Ya, Nggak semuanya setuju selalu sekali. kompak dan bahagia. Apalagi kita di sinetron, kita juga tahu kan ya. Kan dulu aku lama alumni sinetron. Itu ya. Nah, dari pengalaman yang happy pasti ada juga dukanya, pengalaman yang berat-berat. Bagi kamu di project apa sih pengalaman terberat seorang Rebong di mana kamu tuh mentalnya diuji banget? Mungkin salah satu sinetronku yang terakhir kali ya, yang dari Jendela SMP. Oh, tapi kan itu yang bikin kamu naik daun kan? Yang bikin kamu booming pertama kali? Iya, salah satunya itu. Tapi itu wah itu campur aduk banget, kayak turning point-nya semua di sana gitu. Jadi kayak karirku mulai kelihatan nih arahnya kemana dari sana gitu. Semuanya dari sana, dan project itu dimulai benar-benar aku kayak benar-benar di masa pubertas banget gitu, benar-benar masa-masa cari jati diri banget gitu. Oke. Iya, iya. Dan itu berjalan sangat amat panjang, long term banget selama 2 tahun. Dan di satu tempat yang sama gitu, pas karena kita mulai itu pas Jadi setelah pandemi kan. bocil-bocil tapi bertemukan di satu tempat yang sama nih. Iya, jadi kayak pemainnya benar-benar anak remaja semua yang benar-benar lagi cari jati diri, terus disatuin. Jadi sampai akhirnya dari happy ya muncullah drama gitu-gitu. Jadi kayak dari sistem kerjanya, terus jadi dari pertemanan juga. Jadi banyak Akhirnya efek kemana-mana. efeknya kemana-mana gitu. Jadi kayak wah ini salah satu project yang berat, bukan dari sisi pekerjaannya aja sih. mental Itu, juga. mental juga salah satunya gitu. Sempet gak kamu kayak mental down atau Iya, mungkin betul. kayak ngerasa aduh udah deh mendingan aku keluar aja atau aku nyerah aja deh dari sini. Kayak kamu pengen di titik kayak udah nyerah aja deh daripada di situasi nggak enak. Sempat, tapi aku tuh tipe orang yang sebenarnya bodo amat banget. Aku bodo amat banget orangnya. Jadi kayak misalnya ada apa juga, aku nggak suka masalah orangnya gitu. Tapi makin dapat pressure ya nggak bisa juga manusiawi gitu. Jadi sampai akhirnya bodo amat sampai akhirnya ya nggak kuat gitu. Akhirnya nggak kuat. Wah, ini bener-bener aku sebelum berangkat ke set tuh bisa nangis dulu sama bundaku. Gila, ini keren. Berat banget Nggak tuh pada saat kebayang itu. loh. Masalahnya berarti kan masih umur berapa ya? 14 tahunan kali ya? Iya, itu aku mulai sinetron itu 15 tahun. 15 15 tahun. tahun.
Dan maksud aku untuk anak umur 15 tahun, mentalnya diuji untuk setiap kali sebelum ke set, sedih dulu, tapi harus kuat lagi. Nanti Iya. nyampe set pura-pura tersenyum seakan-akan tidak ada masalah tuh berat loh. Iya. Oh, berarti dia udah melewati fase, bisa dibilang fase terberat dalam hidup dia nih, dalam karir dia saat itu. Bisa jadi ya dibilang kan? seperti itu. Jadi next ada masalah lagi, udah gue udah pernah ngelakuin lebih berat. Iya, gitu kan. seperti itu. Kita kayak main games aja deh. Iya boleh. Iya kan? Boleh. Apa nih gamesnya nih? Karena games ini adalah sangat dar banget, unik banget ya. Dan ini juga aku nggak habis pikir sih, ini games bisa nggak sih dilewati oleh Raybong, dan siapa kira-kira yang akan menjadi lawan dari Raybong? Dia tidak lain tidak bukan dia Cece lah. Di Gue semua lagi games kita kan tumbalnya Cece. pemirsa, ya kan? Pasti kalah lagi. Pasti kalah lagi. Aku ya percaya kan? sama kekuatan Cece. Tapi nggak ada masalah. Let's go. Jadi Ray, kamu akan ditantang untuk memindahkan kelereng ke dalam gelas tapi menggunakan sumpit. Ini untuk menguji ketangkasan Baik. dari fisik dan juga pola pikir. Ini games ini emang games yang berguna Oke. banget. Oke. Cece siap? Siap. Raybong siap? Siap. Tapi waktunya cuma 1 menit ya. Oke. Jadi- Jadi doang. Sebanyak-banyaknya, Nggak oke? satu hari. Oke, kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1. Asik. Mana sih ini lari ini? Gimana konsepnya sih ini? Cece, ayo dong. 1 kek. Aduh, wah. Kurang tangkas sih. Nah. Raybong jago banget loh. Makan mie ayam ya, say. Kok nggak ada perjuangannya sih, Sabar. Nggak ada perlawanannya. Tunggu ya kalian ya. Aduh. Rebong, jangan kau selip aku, Rebong. Nah, Ini lucu banget ya. nah, berapa Anda? Hah? Berapa Sudah Anda? 3. Kemana dia ini? Tangannya. Tangannya bandel. Waduh, makin dikit makin rebutan nih. Oke, waktu kita tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh my god. Sepertinya Cece pemenangnya. Coba. Hitung kita hitung. Oke, kita hitung ya. Ini punya Cece, kita hitung dulu Oke. deh. Ya, Cece. Hitung. 1, Tuh. 2, 2, 3, 4, 5. Oh. Ya, Rebong. Raybong. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda sama. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena Cece kalah, jadi ada hukumannya. Kalah mulu dia aku di episode ini dia ya. Nah, Ini ada jam pribadi dia ini. Hah? terserah Raybong mau kasih hukuman apapun buat Cece, bebas. Oh, aku yang ngasih. Iya lah. Iya. Apa ya? Rebon jangan durhaka sama mamaku lah ini ya. Ayo apa? Kamu mau suruh Cece apa? Lagi dong. Oh, acting jadi laki Acting jadi banget. laki. Ceritanya marah, pacarnya direbut. Ceritanya, ini Raybong selingkuhan aku. Iya. Aduh jangan kayak gitu dong, Beb. Ini acting. Ayo, ini tantangan acting, Sudah cepetan. jadi laki kan aku emang laki. Maksudnya laki yang marah banget. Iya. Oh laki, ya. oke baiklah. Aku tuh lagi berantem deh sama pacar aku. Kita pergi aja yuk. Yaudah yuk, daripada dia. Iya bener, aku juga udah males sama dia. Kayaknya dia udah berubah deh. Sayang. Ini pacar kamu? Lu siapa? Pembantunya. Aku pacarnya. Loh, sayang kok kamu bisa kesini? Kamu kemana aja sayang? Ini aku lagi ngobrol sama temen sekolah aku. Kamu ngapain pacar aku? Kamu apain pacar aku? Kamu yang jadi ngondek ujungnya. Udah deh, bye, nggak bisa jadi laki, nggak bisa, nggak ada ceritanya, nggak ada lagi, nggak ada. Itu Bye. dada gede apa gimana sih begini? Musel, Musel. gitu loh, musel kan, musel. Apa tuh bahasanya yang songkot-songkot itu musel, masel. Ya udah puas. Woi. Tuh kan Wah. apa aku bilang kan Seru kamu sekali. Yona. Seru kan? Aduh, kalah lagi. Raybong kongres ya menang ya. Terima kasih, memang aku selalu menjadi pemenang. Wih, pemenang di hati semua fans-fansnya Raybong ya kan? Cek, kita kan udah ngebahas Oke. tentang tadi perjalanan karir dan juga upcoming project apa Betul. aja nih ya kan. Tapi kan mungkin orang-orang di luar sana tuh nggak banyak yang tahu tentang perjalanan karir bener-bener memulai dari nol Betul. tuh umur berapa, terus pertama kali bisa syuting itu seperti apa.
Aku tuh pertama kali itu modeling umur berapa ya? 6 atau 7 tahunan. Iya. Berarti mulai karir udah umur 6 tahun ya? Iya. Nah itu yang aku bilang, Rebong imut banget dulu. Pas Iya. mulai awal-awal karir itu kayak rambutnya kan gondrong ya. Sekarang Gondrong, masih imut, kan? gondrong, imut. Kan sekarang udah beranjak dewasa. Rambutnya gondrong ya. Ah, kan? Nah, ini dia Rebong ya Ini dia. kan. Tuh imut banget kan, kayak mamanya. Gondrong dulu. Ih lucu banget, tapi kok kamu Lucu banget iya. kayak feminim gitu mukanya ya? Imut. Dan fun fact dulu aku waktu sebelum lahir tuh malah dikiranya aku akan Cewek? keluar tuh cewek. Dan Sebelum lahir. Iya. Oh pas di USG gitu. Iya. Oh. Dan sampai bener-bener persiapan gitu kamar aku gitu-gitu tuh warnanya warna-warna cewek, pink gitu-gitu baju-baju aku. Oh iya. Iya. Ternyata keluar cowok. Oh ya Allah, ini jauh banget mainnya nak. Ini lagi di kemana mana? Ini di Melbourne kayaknya gitu. Udah ke Melbourne loh. Kecil-kecil udah ke Melbourne. Ke Melbourne loh. Aku aja belum pernah loh. Melbourne. 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 Burn. Burn. Oh my god. By the way ini, nah aku seingat aku sih umur segini deh. Kamu Iya. ngedance itu. Umur Iya kan umur segini kan. lagi lincah banget, aku juga nggak tahu apa yang dipikiran Tuh orang lagi gitu. aktif-aktifnya Umur berapa sih, Kak. Dia kayaknya umur 8 deh, 8 atau 9 Tuh. tahun. Oh masih SD ya? Imut kan? Berarti kan dari kecil, Cek, dari umur 6 tahun Betul. udah berkarir. Kamu ngerasa gak sih kehilangan masa kecil kamu bermain bersama teman-teman? Iya. Atau masa kecil seperti anak-anak Iya. pada umumnya? Karena kan kamu kan di umur kamu yang masih kecil itu kan kamu udah syuting Iya, gitu iya. kan terus sudah modeling dan segala macam. Pernah nggak sih masa kayak aduh aku kayaknya masa kecilku kurang bahagia deh gitu. Anehnya enggak. Pada saat waktu itu enggak, sama sekali enggak. Baru berasa tuh pas udah mulai SMP, udah mulai kenal nongkrong gitu-gitu lah. Mulai berasa tuh waktu Kayak aduh kok gue kerja terus nih Senin Iya. sampai Minggu gitu ya? Karena waktu pas itu teman-temanku banyak juga gitu, maksudnya di luar pekerjaan juga banyak gitu, walaupun aku homeschooling. Jadi kayak ngelihat teman-teman aku pulang sekolah mereka belajar gitu, nongkrong ya di coffee shop sambil belajar gitu sama teman-temannya, kayak aduh gue nggak ngerasain itu lagi gitu. Jadi baru berasanya pas itu tuh, pas udah mulai remaja. Tapi makin kesini kayak udah tambah dewasa lagi dan sudah mengerti kebutuhan juga, akhirnya kayak ngapain gue main juga ya gitu, kayak buang-buang waktu juga, kayak main perlu tapi kayak ya Kerja iya prioritas gitu ya. karena pekerjaannya sudah ada, kenapa harus dilalaikan dengan bermain gitu kan. Jadi kayak ya udah dimanfaatin aja pekerjaannya dulu sekarang gitu, sambil kalau emang ada waktu baru main gitu. Pemikirannya dewasa sekali pemirsa. Iya loh. Ya kan? Lebih dewasa dibandingkan umurnya ya. Betul. Tapi kalau misalnya dibilang nih kamu boleh memutar balik waktu, ada nggak sih hal yang pengen kamu lakuin waktu masih kecil yang belum kesampaian? Tapi pas udah gede udah nggak bisa dilakuin lagi misalnya. Apa ya? Sekolah reguler sih. Oh kamu SD emang nggak sekolah reguler? Aku dari kelas 1 SD udah homeschooling. Wow. Aku sampai sekarang kelas 3 SMA udah mau lulus. Homeschooling? Nggak pernah ngerasain sekolah reguler. Oh sekarang ini 3 my SMA God. nih sekarang nih. Oh, Aku 3 dulu SMA. sekolah reguler sampai kelas 3 SMP. Jadi aku kayak ngerasain semua SD tuh aku udah rasain banget. Iya, SMP iya, aku udah betul. ikut OSIS segala macam, udah aktif Iya. banget. Aku nggak ngerasain. Iya ya. Iya. Tapi kamu nggak ada rasa kepengen gitu kayak aduh pengen habis ini mau kuliah deh atau apa gitu yang bener-bener datang reguler. Kepengen banget, jadi makanya pengen kuliah gitu. Jadi pengen ngerasain lah gimana sih rasanya masuk kelas gitu-gitu. Oh. Deg-degan yang ngadepin guru itu gimana. Kamu kan juga katanya main film Sidul ya? Yes. Gimana kesan-kesannya? Kan dulu itu adalah film yang terkenal banget loh di masa-masanya ya. Saat mamaku masih muda tuh pasti selalu bilang, wah auranya dulu tuh bener-bener membuat cewek, gimana gitu. Nah, kamu gimana nih beban yang berat loh memerankan karakter yang udah pernah ada sebelum ini sukses? Waktu pertama kali dapet, overthinkingnya parah banget. Iyalah Parah pasti. banget. Karena kayak, aduh ini sudah berpuluh-puluh tahun ada di mata masyarakat dan telinga masyarakat. Dan melekat lagi. Melekat banget, terus akhirnya dibikin kelanjutannya, terus sudah ada anaknya nih, aku jadi anaknya dulu untuk melanjutkan ceritanya gitu. Terus kayak pressure-nya lebih ke orang bakal respon orang akan sama nggak ya menerimanya seperti yang dulu gitu.
Tapi sudah ada jawabannya, sudah pasti tidak gitu, karena pasti respon sudah pasti beda-beda gitu. Iya sih. Tapi tetap diyakinkan oleh Papa Rano, dia sangat amat meyakinkan aku dan sangat amat kasih kepercayaan kepada aku buat ngelanjutin karya ini. Jadi kayak karena udah dikasih kepercayaan, aku harus bisa jadinya gitu sih. Jadi pola pikirnya jadi kayak harus bisa, harus jalan, harus bisa memenuhi ekspektasi penontonnya kayak gitu sih. Terus gimana rasanya bisa main bareng sama nama-nama yang udah besar di perfilman? Bintang-bintang besar gitu. Deg-degan banget. Aku Dekat banget gitu ya. iya, Dekat banget gitu. deg-degan banget dan kayak ya itu tadi, karena bukan hanya ekspektasi penontonnya, tapi para pekerjanya juga, karena mereka sudah lebih dulu kan gitu. Kayak ketika ada orang baru pasti kekhawatiran aku mereka akan terima atau tidak ya. Iya wajar sih, worry lah ya kita Iya, ya. itu sih. Tapi untungnya dan sangat amat apa ya, beruntungnya mereka welcome banget dan banyak banget ngasih ilmu. Tuh. Dan ketika di set juga sangat amat membantu pekerjaan gitu. Jadi gimana cara mereka mancing emosinya. Jadi ketika misalnya lagi cover aku gitu ya, mereka nggak cover nih, mereka cuma pancing dialog doang, tapi dengan emosi yang sama. Aku juga maksudnya based on my past experience gitu, kayak ketemu sama lawan main yang ketika on cam ketika mereka disorot aja mereka mengeluarkan emosi banyak kan yang kayak gitu. gitu. Banyak, aku ketemu juga banyak seperti itu. Tapi di keluarga Dul cara kerja mereka nggak seperti itu. Jadi mereka juga mikirin lawan mainnya seperti apa gitu. Jadi nggak pengen bagus bareng-bareng, nggak pengen bagus sendiri aja, pengen bagus tuh bareng-bareng gitu sih. Untungnya mereka sangat seperti itu. Kan sekarang maksudnya kamu udah sukses di karir, kamu juga mau, maksudnya dalam perjalanan terus membahagiakan orang tua. Tapi kamu punya nggak sih kayak sosok pasangan idaman kamu nanti in the future, Ray pengen punya cewek seperti apa? Kayak gitu. Oh, dia mau liatin fotonya? Oh, enggak, ini barusan. Mau liatin fotonya ya? Salah gestur gue. Salah gitu. Emang Cica gitu deh, jeli banget. Iya kan? Enggak sih, maksudnya pengennya yang yang seru, maksudnya yang karena aku punya pekerjaan yang melibatkan emosiku yang berlebih juga gitu kan, melibatkan hatiku juga ketika aku dapat project gitu. Harus suportif lah ya. Iya gitu, aku sih pengennya yang suportif, terus ketika lagi tidak kerja juga dia bisa mengembalikan mood dan suasana, maksudnya yang asik sih. Aku benar-benar kalau misalnya soal pasangan atau soal cewek gitu ya, nggak ada kriteria harus kayak gimana, satu dong yang penting asik. Ray Bong yang di usia yang masih sangat muda, tapi dia udah bener-bener segitu fokusnya dengan karir. Tapi semoga jangan cuma fokus di karir, percintaan juga harus tetap merasakan dan Iya nih, kayaknya berjalan. sekarang harus ngerasain kayaknya. Selaras ya. Bohong banget nggak pernah ngerasain ya anak. Coba selaras. Soalnya kemarin pas sebelum lebaran, pas bulan puasa masih ada pacarnya. Iya, karena masa kan? muda tuh nggak datang 2 kali loh. Ini Iya, bener, harus itu yang aku sesering itu. rasain. Jadi saat aku udah kayak bener-bener terjun untuk syuting dan fokus, mamaku selalu ingetin aku bahkan kayak kalau ada cowok yang nembak dan kamu suka, terima aja dulu sah. Aku bilang, tapi kan gini, aku Sumpah, suka mikir. bundaku juga gitu loh. Iya kan? Sampai saat ini pas aku jomblo, misalnya aku jomblo ya, aku jomblo tuh dia yang pusing. Iya, soalnya Dia bagi kamu nggak pengen pacaran, dia cari pacar, kenapa sih gitu kayak dia yang pusing gitu. Karena sebenarnya aku ya biasa-biasa aja juga gitu. Ketika jomblo, ya udah mungkin emang waktunya jomblo. kita kan udah selesai nih ngobrol-ngobrol semuanya. Kita udah membahas segala hal lah ya yang seru-seru dan udah di-spill sama Ray Bong langsung. Betul banget. Tapi Kita sekarang ngapain, Ce? Ada yang kurang nih? nggak afdol kalau misalnya kita nggak main puter-puter itu. Apa tuh? Puter-puter rahasia itu. Spin the wheel. Yes, spin the wheel. Sekarang kita akan main spin the wheel. Iya kan? Jadi kita ngapain nih, Ce? Jadi kita akan mempersilahkan Ray Bong untuk memutar
dan berputar 90 derajat spin ini. Pokoknya muter. Nanti kalau misalkan dia berhenti di mana, kamu harus lakuin challenge-nya. Oke. Oke? Are you ready? I'm ready. Oke, kita mulai hitung dari 3 ya. Oke. 3, 2, 1, 1. putar. Jeng 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 jeng. Kira-kira Raybong mendapatkan? Apa tuh, Cek? Buka DM terakhir. Tuh. Dipasin. Buka DM terakhir. Buka. Mana Raybong? Jadi cuma di spill the tea ya? Jadi Raybong hanya nge-spill di-spill isi the tea. DM-nya. Semuanya ke spill di sini, ya kan? Oke. Oh. DM terakhir. Oh, dia nelpon. Oh, semuanya cewek ya? Enggak ini. Oh, ada Siva. Iya. Cie. Oh, sini Raybong sini. Nih. Tuh, Ada beberapa. ada si Pak. Ini nelpon ya itu ya? Enggak ada beberapa fans gitu Oh, dia yang masuk. oh, kamu berarti fans juga kamu Oh, ada balasin. Ziva. Iya. Terus ada kamu telepon yang tadi ya itu ya? Tapi kok tadi pas belum live kayaknya agak dihapus-hapus Enggak ada. ya? Nggak Bener ada. nggak sih? DM apaan sih sama Siva? Nanya kamu di mana ya? Enggak ada, cuma replyan Wih, doang. orang kepo ya. Aku lagi bahas Oh iya, oke. Cuma Oke, spill maaf. aja. maaf. Oh, Ci. Cie. Ada. Ini lucu banget loh. Isi DM-annya pantesan aja fans-fansnya pada nge-shipperin. Iya, ya ampun. Kayaknya banyak yang baper deh sama Raybong deh ini deh. Iya nggak sih? Ya udah deh kalau gitu, makasih banget Ya, Raybong. Sama-sama dengan Raybong, senang thank hati. you ya. Ya, dan buat teman-teman I Will semuanya, thank you banget udah nontonin spesial episode bareng Raybong di I Will Spill the Tea. See you Betul. on the next episode of I will spill the tea. Bye.